adik-adik. Nah, perkenalkan, nama kakak Desi Kalumba. Hari ini kakak akan mengajar adik-adik semua. Namun, sebelum kakak mengajar, kakak ingin tanya nih, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Nah, jika sudah siap, sebelum itu kakak akan mengajar kalian satu yel-yel. Oke, kakak punya yel-yel itu semangat pagi. Contohnya seperti ini ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, adik-adik bisa ikutin lagi ya, sekali lagi. Kakak contohi sekali lagi, adik-adik ikut di rumah ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, karena kita sudah tepuk semangat, oke, kakak mau tanya nih. Adik-adik kabarnya bagaimana hari ini? Apakah adik-adik ada yang sakit? Atau adik-adik semuanya sehat? Nah, kakak harap adik-adik semuanya sehat ya. Nah, hari ini kakak akan mengajar adik-adik tentang apa itu emosi. Apa itu contoh-contoh emosinya. Oke, adik-adik ada yang tahu apa itu emosi? Nah, kalau tidak ada yang tahu, kakak akan kasih tahu. Emosi itu adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Nah, pada dasarnya, emosi adalah dorongan untuk bertindak. Reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Nah, individu yang dimaksud ini adalah diri kita sendiri, diri adik-adik. Nah, sebagai contoh, yang pertama tentang emosi gembira. Nah, emosi ini mendorong perubahan suasana hati kita, sehingga kita terlihat bahagia dan tertawa. Sedangkan emosi sedih mendorong kita untuk berperilaku menangis. Nah, adik-adik, di luar sana banyak yang menganggap bahwa emosi itu adalah hal yang negatif. Padahal anggapan yang mereka anggap itu tidak sepenuhnya benar. Karena emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Nah, di sini situasi yang dihadapi mencangkup yang pertama emosi marah, yang kedua malu, yang ketiga bahagia, yang keempat takut, dan yang kelima adalah emosi sedih. Nah, kakak mau tanya nih, di sini siapa yang tidak pernah emosi? Pasti tidak ada kan? Semuanya pasti pernah merasakan perasaan emosi. Entah itu emosi yang sedang marah, malu, senang, bahagia, sedih. Itu adalah semuanya emosi. Nah, kan tetapi banyak orang yang mengidentifikasi emosi sebagai suatu hal yang negatif. Nah, di sini emosi yang negatif itu contohnya seperti kalau dia emosi, dia sering memukul. Nah, melempar, menghancurkan barang yang ada dia pegang itu dihancurin itu kalau emosi. Nah, itu juga emosi, atau sering dibilang marah. Nah, marah memang merupakan bagian dari dasar emosi, tapi bukan hanya itu jenis emosi. Emosi sendiri ada yang positif dan ada yang negatif. Perbedaan rangsangan yang diterima oleh indera memberikan pengaruh terhadap perasaan seseorang, perasaan kita. Nah, selanjutnya kakak akan memberitahu, tadi kan kakak sudah bilang tuh ada beberapa macam emosi. Sekarang kakak akan jelaskan. Yang pertama adalah emosi marah. Nah, emosi marah ini seseorang yang marah terhadap orang lain yang disebabkan bahwa orang lain menganggap ia bersalah terhadap dirinya. Nah, orang yang marah bisa menunjukkan tingkah laku agresif, mengganggu orang yang dikenai marah, dan membanting barang, bahkan memukul sampai membunuh seseorang yang dia marah. Nah, jadi adik-adik jangan pernah marah sampai segitunya ya. Kalau marah boleh, tapi tidak boleh marah yang terlalu berlebihan, karena itu membahayakan. Nah, yang kedua adalah emosi sedih, duka, susah, dan pilu. Nah, pasti adik-adik pernah merasakan sedih kan? Nah, semua orang pernah mengalami musibah, pasti merasa sedih. Nah, adik-adik juga pasti pernah merasakan musibah kan? Entah itu jatuh dari pohon, jatuh dari sepeda, atau jatuh dari mana-mana lah. Pasti kalau adik-adik terluka pasti adik-adik menangis kan? Nah, itu juga adalah termasuk emosi sedih. Nah, seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri dalam kamar, atau tidak mau bertemu dengan orang lain. Nah, itu juga adalah emosi. Karena kita marah, kita mau menangis, kita pergi tempat
di kamar, kita kunci pintu, menangis sendirian. Nah, jadi adik-adik, kalau kita sedang emosi itu, kita harus mengontrol emosi kita, tapi jangan berbuat hal yang negatif, oke? Yang ketiga adalah emosi iri. Nah, pasti adik-adik pernah iri kan? Entah itu iri sama adik sendiri, kakak sendiri, atau teman sebangku, teman kelas kita iri sama teman-teman kita. Nah, orang yang ini adalah orang yang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Nah, pasti adik-adik pernah kan? Nah, jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang yang ia bandingkan, maka timbullah rasa iri. Nah, emosi iri ini harus dikendalikan dan diekspresikan secara positif. Nah, di sini ekspresi iri yang positif akan menimbulkan gairah usaha dan meningkatkan kerja secara positif untuk menyamai orang yang dibandingkan itu. Nah, jadi adik-adik jangan pernah merasa iri kepada teman-teman ya. Mungkin rasa iri itu ada, tapi jangan iri yang berlebihan, oke? Yang keempat adalah emosi takut. Nah, pasti semuanya sering merasakan takut nih, apalagi kalau mau ke WC nih pasti minta temani sama orang tuanya. Oke, tidak masalah. Nah, adik-adik, ekspresi dari rasa takut ini dapat berupa lari, menjauh dari objek penyebab takut. Nah, contohnya kita takut dengan hewan lah ya, kita takut dengan hewan ular. Nah, ketika ada ular, kita menjauhi ular itu. Karena apa? Karena kita takut sama ular tersebut. Nah, rasa takut yang menyebabkan seseorang atau menyebabkan diri kita menghindari ular tersebut, karena ular itu membuat kita rasa takut. Nah, adik-adik, setelah kita sudah mempelajari beberapa macam emosi, kakak juga akan menjelaskan bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Nah, di sini ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan emosi dan mengarahkan emosi secara positif. Nah, yang pertama adalah ketika kita emosi, tindakan yang harus didasarkan pada akal sehat. Jadi kita tuh harus mikir dulu sebelum emosi itu ya. Nah, yang kedua kita harus berpikir tentang akibat negatif yang mungkin terjadi. Nah, seperti yang kakak bilang tadi tuh, ada yang memukul teman sampai melempar dan bahkan membunuh. Nah, kita harus mikir juga tentang itu ya. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, setelah kita emosi, bagaimanapun emosi yang kita rasakan, kita juga harus memaafkan orang tersebut. Kita harus memaafkan teman kita. Nah, adik-adik juga perlu tahu ya, jika kita memaafkan orang yang bersalah sama kita tidak merasa rugi, kita tidak bakalan rugi. Kita telah memaafkan dia, tidak bakalan rugi ya. Karena memaafkan itu membuat kita damai. Jadi kita tuh bisa hidup tenang, tidak pernah berpikir bahwa akan membalas dendam sama teman. Jadi hidup kita tuh damai-damai aja kalau kita selalu memaafkan. Jadi adik-adik jangan pernah dendam dengan teman ya, dengan saudara ataupun dengan siapa. Jadi kalau ada yang punya salah dengan kalian harus memaafkan mereka. Nah, kesimpulan dari materi kakak hari ini adalah jika adik-adik merasa emosi, nah adik-adik juga harus bisa mengendalikan emosi adik-adik. Jangan sampai dari emosi yang kita rasakan kita membuat hal-hal yang fatal. Kita melukai seseorang, bahkan kita sampai membunuh seseorang. Nah, jadi jika kita emosi, kita harus bisa mengendalikan emosi kita sendiri. Baiklah, mungkin hanya ini materi yang dapat kakak jelaskan. Kakak ucapkan terima kasih dan semoga materi kakak hari ini bisa adik-adik teladani dan belajar bagaimana emosi itu dan mengendalikan emosi. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa lagi.